Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Berkat aksi heroik penyelamatan nyawa Christian Eriksen di laga Denmark versus Finlandia, Simon Kjær mendapat dukungan dari fan AC Milan untuk menjadi kapten baru di Rossoneri. Lihat apa yang dilakukan oleh Kjær, fan AC Milan langsung menyerukan mantan pemain Sevilla itu untuk menjadi kapten baru Rossoneri. Agar Kjær Capitano telah menjadi viral di Twitter karena para penggemar ingin memberikan penghargaan kepada Simon Kjær atas tindakan tegas untuk membantu penyelamatan Christian Eriksen. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, permintaan para fan ini mungkin akan dipertimbangkan oleh pelatih AC Milan, Stefano Pioli. Pasalnya, kapten Rossoneri saat ini, Alessio Romagnoli, sudah jarang mendapatkan tempat di skuad utama. Gianluigi Donnarumma yang ditunjuk sebagai kapten kedua juga telah meninggalkan San Siro karena kontraknya habis dan akan segera bergabung dengan PSG. Stefano Pioli dan tim akan membahas masalah ini dan tidak menutup kemungkinan bahwa ban kapten akan benar-benar diberikan kepada mantan bek Sevilla yang tiba di Rossoneri pada Januari 2020 itu. Frank Kessié dan David Calabria juga dipertimbangkan untuk menjadi kapten, tetapi Pioli dan AC Milan mungkin telah diyakinkan untuk memberikan ban kapten kepada Kjær setelah tindakan heroiknya. AC Milan dikabarkan kembali bernegosiasi dengan Barcelona untuk mewujudkan niat klub Serie A tersebut meminjam Junior Firpo dari Camp Nou Senin 14 Juni 2021. Sudah lebih dari 2 pekan sejak AC Milan mengajukan proposal kepada Barcelona untuk Junior Firpo. Dalam proposal tersebut, Milan menyatakan niatnya untuk meminjam Firpo. Namun hal itu ditolak oleh Barcelona. Barcelona dikabarkan tidak ingin meminjamkan Firpo, melainkan menjualnya. Milan kini mengajukan penawaran berbeda, yaitu meminjam dengan opsi pembelian. Penawaran kedua ini mendapat perhatian dari Barcelona, namun kesepakatan belum tercapai. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Barcelona dan Milan saat ini tengah membahas detail dalam kontrak peminjaman, termasuk hak pemain. Junior Firpo merapat ke Barcelona pada 2019 dari Real Betis. Pemain berusia 24 tahun itu dibeli dan diplot sebagai calon pengganti Jordi Alba sebagai bek sayap. Sayangnya, pemain kelahiran Dominika itu tidak memiliki dampak yang diharapkan dan sekarang klub Katalan ingin menutup sebagian dari kerugian mereka. Barcelona memberi Junior Firpo dari Real Betis dengan harga 18 juta euro dengan potensi tambahan 12 juta euro dalam bentuk variabel. Mantan pemain internasional Spanyol U21 itu adalah salah satu dari sejumlah pemain Barcelona yang tidak masuk dalam rencana pelatih Ronald Koeman untuk musim depan. AC Milan dikabarkan berhasil mencapai kesepakatan dengan bintang Toulouse Amin Adli yang selama ini menjadi buruan Arsenal dan Borussia Dortmund. Usai terpilih sebagai pemain terbaik Ligue 2 musim lalu dengan Toulouse yang berhasil mencapai babak playoff, namun akhirnya gagal mengamankan tiket promosi ke Ligue 1 akibat takluk dari Nantes. Adli tampaknya telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas Eropa. MB menyebut bahwa Leicester City, Bayer Leverkusen, Arsenal, Borussia Dortmund, Marseille, dan terutama Rossoneri telah bergerak cepat mengejar servisnya musim panas ini. Playmaker 21 tahun tersebut merupakan pemain fleksibel yang bisa bermain di semua area di lini serang. Tak hanya itu, ia bahkan telah mencetak 8 gol dan 7 umpan gol musim lalu dan menunjukkan potensi menjanjikan yang ia miliki. Akan tetapi, ia sepertinya sudah siap naik kelas ke klub yang lebih bergengsi. Fakta bahwa kontraknya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang kemungkinan akan membuat Milan lebih mudah memboyongnya ke San Siro. Namun pihak Toulouse menginginkan tebusan sekitar 10 juta euro atau 160 miliar. Sementara itu, Direktur Raksasa Serie A Paolo Maldini dan Ricky Massara bertekad merampungkan transaksi di angka 8 juta euro atau 128 miliar. Hanya itu, mereka pun sudah mencapai kesepakatan personal dengan Adli yang membuat transfer sang pemain diperkirakan akan dapat dirampungkan dalam waktu dekat ini.
AC Milan dikabarkan akan dapat mempertahankan Brahim Diaz selama setidaknya 1 musim lagi. Namun, playmaker Real Madrid tersebut menolak disisipkannya klausul pembelian dalam transaksi transfernya. Menurut pemberitaan dari Diario AS, sikap Brahim Diaz tentang masa depannya cukup terang, yakni ia akan bermain membela Los Blancos atau Rossoneri musim depan dan tidak akan mempertimbangkan pilihan lain. Ia akan berjuang memperebutkan tempat di Santiago Bernabeu atau menghabiskan masa pinjaman selama 1 tahun lagi bersama raksasa Serie A, meskipun ada banyak klub yang tertarik meminangnya. Prioritas pemain U21 Spanyol tersebut yang sekaligus menjadi impiannya adalah bermain bersama Real Madrid. Namun, jika tidak memungkinkan musim depan, maka ia bakal dengan senang hati bertahan 1 musim lagi di Italia. Akan tetapi, segalanya akan bergabung pada bagaimana negosiasi dengan Carlo Ancelotti berlangsung dan aktivitas penjualan klub yang dilangsungkan musim panas ini. Brahim sejatinya sangat tertarik dengan proyek Milan lantaran mereka akan bermain di Liga Champions musim depan. Dan ia merasa mereka bahkan siap untuk merebutkan Scudetto di Serie A. Namun jika harus kembali hijrah ke San Siro, baik gelandang 21 tahun tersebut maupun Los Blancos menginginkan status pinjaman kering dengan tidak adanya klausul pilihan pembelian yang disisipkan. Meskipun Paolo Maldini dan kawan-kawan kuku ingin memasukkannya, mengingat mereka tidak ingin mengembangkan pemain yang tidak mereka miliki ke depan. AC Milan dikabarkan telah berhasil mendapatkan diskon dari Brescia terkait transfer permainan Sandro Tonali dengan transaksi bakal dirampungkan Senin 14 Juni 2021 depan. Rossoneri yakin bahwa Tonali memiliki masa depan yang cerah menantinya dan kedua belah pihak akan terus melanjutkan kerjasama setelah masa peminjamannya musim lalu berakhir. Meskipun performanya cenderung naik turun menyusul kesulitan yang dialaminya dalam menyesuaikan diri di tim besar. Pada kenyataannya, kesepakatan telah berhasil dicapai untuk menurunkan bandrol yang disetujui musim panas lalu. Bagaimana yang dibukukan oleh Calcio Mercato, transaksi tersebut akan membuat Milan mengucurkan total 35 juta euro atau 560 miliar, dan 10 juta euro atau 160 miliar sudah dibayar. Sisa 25 juta euro atau 400 miliar terdiri dari pilihan pembelian 15 juta euro atau 240 miliar dan bonus 10 juta euro. Paolo Maldini dan Ricky Massara pun berhasil menurunkan nominal tersebut dengan mengirim Giacomo Alzer ke Brescia sebagai gantinya. Alhasil, Rossoneri kini hanya perlu membayar total 25 juta euro untuk memperpanjangkan status pemain U21 Italia tersebut, setelah bonus yang ditetapkan dalam kesepakatan sebelumnya resmi dihapus. AC Milan dikabarkan kembali melirik Arkadiusz Milik yang saat ini menjalani masa pinjaman bersama Marseille setelah harapan merekrut Oliver Giroud dari Chelsea kandas. Rossoneri diketahui tengah mencari striker baru pada bursa transfer musim panas ini dan mengingat Giroud telah memperpanjang kontraknya bersama The Blues. Raksasa Serie A tersebut terpaksa mencari target lain. Paolo Maldini dan Ricky Massara tentunya sudah mempersiapkan diri dan memiliki sejumlah alternatif lain. Bagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, salah satu pemain yang kembali ke radar Milan adalah Milik. Ia merupakan sosok yang sangat dikenal di Serie A, meskipun musimnya bersama Napoli terganggu oleh 2 masalah cedera serius. Striker 27 tahun tersebut saat ini tengah dipinjamkan ke Marseille dengan membukukan 9 gol di Ligue 1 musim lalu dan mencatat 13 penampilan sebagai starter. Ia bergabung klub Prancis Januari lalu dan masa pinjamannya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Namun ada kewajiban pembelian yang tersisip dalam transaksi dengan Napoli. Dengan kata lain, jalan Rossoneri jika ingin memburu Milik bakal cukup sulit. Namun, masih ada ruang untuk mengambil langkah berburu pemain internasional Polandia tersebut. Manajemen AC Milan dikabarkan sudah tidak sabar ingin memperpanjang kontrak bek sayap andalan mereka, Theo Hernandez, dan bahkan siap menggandakan gajinya. Setelah perjalanan panjang musim lalu dengan torehan 8 gol dan 8 umpan gol dalam 42 pertandingan resmi, Hernandez akhirnya mendapat kesempatan beristirahat.
yang sebagian besar lantaran pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps tidak memanggilnya untuk Piala Eropa 2020 musim panas ini. Calcio Mercato menyebutkan bahwa bek 23 tahun tersebut masuk dalam kategori pemain yang pantang dijual oleh Rossoneri, yang dapat dikatakan ia hanya akan diizinkan meninggalkan tim Serie A tersebut jika ada tawaran sebesar 80 juta euro atau 1,28 triliun atau lebih datang. Nominal yang perlu dipertimbangkan dengan serius oleh klub manapun, terutama pada masa pandemi seperti ini. Kendati demikian, mantan bintang Alaves tersebut bahagia di Milan dan ia pun memiliki kepercayaan dari Paolo Maldini. Rasa begitu dihargai oleh dari sudut pandang sportif, akan tetapi dalam waktu dekat ini ia juga akan merasakan dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri diperkirakan akan membahas penyesuaian dari kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Hernandez saat ini mengantongi gaji 1,5 juta euro atau 24 miliar net per musim dan manajemen raksasa Serie A berniat menggandakan nominal tersebut. Hadiah yang layak ia dapatkan dan seharusnya bisa dirampungkan musim panas ini. Bahkan Calhanoglu menolak berkomentar banyak mengenai masa depannya bersama AC Milan, namun mengakui bahwa ia telah berbicara dengan Paolo Maldini awal pekan ini. Kontrak Calhanoglu bersama Rossoneri akan berakhir 30 Juni mendatang, dan hingga saat ini ia belum mengambil keputusan atas tawaran pembaruan kerjasama yang disodorkan manajemen klub Serie A. Kendati demikian, sejumlah sumber menyebutkan masih ada perbedaan antara proposal yang diajukan dengan yang diinginkan sang pemain. Karena itulah, tampaknya ada risiko pemain internasional Turki tersebut meninggalkan Milan dengan status bebas transfer 4 tahun setelah kedatangannya dari Bayer Leverkusen. Meskipun rasa-rasanya saga panjang tersebut masih belum akan berakhir. Gelandang 27 tahun tersebut pun berbicara dalam konferensi pers jelang laga pembuka Piala Eropa antara Turki melawan Italia di Roma. Dan ia pun ditanya langsung mengenai masa depannya bersama raksasa Serie A, menyusul keraguan atas situasi kontraknya saat ini. Saya telah berbicara dengan Maldini 3 hari lalu, dia menelpon saya. Kami berbicara tentang Milan. Saya bilang, saya ingin fokus pada Piala Eropa. Mereka memiliki tanggung jawab pertama dengan sangat hormat, tetapi saya selalu berbicara dengan Maldini dan Ricky Massara, ujarnya. Bagaimana dikutip dari CMW. Sang pemain sendiri telah cukup santer dikaitkan dengan beberapa klub lain yang tertarik menampungnya. Di antaranya adalah Juventus yang sudah cukup lama mengincarnya.